anggaran. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan Siang, yang Bu. tadi ngikut dari akuntansi manajemen gak bosen ya. Enggak, Bu, insya Allah. Oke, Ilmu baik. ini, Ya, daging semua ini. oke, baik. Kita mulai karena sesi 1 sampai 4 sudah selesai ya Pak Yosep ya. Saya sudah bahas Udah, Bu. ya. Ya. Udah. Jadi kita sisanya nih sebelum menghadapi UTS yaitu anggaran bahan baku dan anggaran tenaga kerja. Mirip-mirip ya Pak Yosef, tadi akuntansi manajemen kan bahan baku sama tenaga kerja. Iya, Bu. Ini Iya. juga, tapi ini anggarannya, anggaran bahan baku dan anggaran tenaga kerja. Ya, baik rekan-rekan. Kalau tadi sebelumnya di Vicon sebelumnya saya sudah bahas terkait anggaran produksi yang mana semuanya mencakup anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja gitu ya. Jadi ini kita akan bahas terkait bagaimana menyusun anggaran bahan baku. Nah, tentunya bahan baku itu kan bahan baku yang memang digunakan dalam proses produksi. Namun ketika kita menelusuri bahan baku yang digunakan, itu ada dua, yang namanya bahan baku langsung atau direct material sama yang tidak langsung, yang disebut dengan indirect material. Indirect. Ya, jadi ada dua untuk bahan baku langsung sama bahan baku tidak langsung. Nah, apa yang termasuk ke dalam bahan baku langsung? Mungkin rekan-rekan juga sudah paham ya, yaitu semua bahan baku yang merupakan memang bagian dari barang jadi yang dihasilkan. Jadi dia secara langsung terlibat gitu ya. Sedangkan bahan baku tak langsung adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Misalkan contoh mesin cuci ya kan, ya bahan bakunya apa saja. Namun ketika jadi barang jadinya kan dia dibungkus ya pakai kardus gitu ya, karton. Ya. Nah, karton Ya. itu termasuk apa? Indirect, Bu. Ya, jadi termasuk ke dalam bahan baku tidak langsung. Seperti itu ya contohnya mudahnya ya. Namun ketika kita menyusun kedua bahan baku ini anggarannya tentunya akan dibedakan. Kalau anggaran bahan baku itu termasuk anggaran bahan baku langsung. Semua yang kita hitung atau kita anggarkan adalah yang termasuk ke dalam bahan baku langsung. Nah, kalau yang bahan baku tidak langsung masuk kemana nih? Dia masuk ke dalam anggaran satu lagi yang namanya biaya overhead pabrik. Ya. Jadi kalau dalam menyusun anggaran bahan baku yang masuk adalah bahan baku langsung. Tapi yang tidak langsungnya masuk ke overhead pabrik. Itu ya. Nah, sekarang ini ada tujuan di mana apa sih gunanya dalam menyusun anggaran bahan baku ini? Nanti rekan-rekan bisa lihat ya di sini ya. Kemudian masih terkait apa itu anggaran kebutuhan bahan baku. Jadi ketika menyusun bahan baku nanti yang disusun adalah anggaran kebutuhan bahan baku, kemudian anggaran pembelian bahan baku, dan anggaran persediaan bahan baku, serta anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Jadi ada 4 ya rekan-rekan yang akan kita susun untuk mengetahui penyusunan anggaran bahan baku. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Karena ini cukup banyak ya. Kita lihat di sini ada data terkait perkiraan penjualan dari PT Sriwijaya. Ya, di sini ada 3 jenis barang yang akan diproduksi dengan jumlah unit barang masing-masing. Kemudian ada data harga, ada data persediaan awal, ada data persediaan akhir. Ini sudah ada datanya, jadi rekan-rekan nggak perlu cari-cari lagi ya. Kemudian bahan baku yang digunakan dihitung menurut standar penggunaan bahan atau ada SUR-nya, standar usage rate ya. Nah, ketika memproduksi 3 jenis barang, ketiga jenis barang tersebut memakai 3 jenis bahan baku. Ada 3 ya. Satu bahan baku 1, bahan baku 2, dan bahan baku 3. Di sini ada data satuannya, masing-masing unit ya
dua diantaranya menggunakan unit, satu diantaranya menggunakan kilogram. Kemudian untuk barang X dia butuh jenis bahan baku masing-masing jumlahnya berbeda-beda ya. Ini ya. X, Y sama Z. Semuanya sudah ada. Ada data tambahan yaitu jumlah persediaan masing-masing bahan baku. Jadi untuk masing-masing bahan baku ada tambahan data persediaan awal dan persediaan akhir. Serta harganya untuk setiap jenis bahan baku. Nah, dari data yang sudah ada atau yang telah disajikan oleh PT Sriwijaya, maka diminta yang pertama adalah membuat di sini susunlah kuantitas produksi untuk masing-masing jenis barang. Jadi menyusun kuantitas produksi untuk masing-masing jenis barang. Yang kedua, anggaran kebutuhan bahan baku menurut jenis barang dan jenis bahan baku. Nah, yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku yang dirinci menurut jenis bahan baku dan nilainya. Yang keempat, anggaran biaya pemakaian bahan baku yang habis digunakan yang dirinci menurut jenis bahan baku dan jenis barang. Berarti ada 4 yang harus kita susun. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menyusun kuantitas produksi jenis barang. Maka kita buat anggaran produksi dalam unitnya. Nah, data apa yang akan kita gunakan di sini sudah saya tambahkan. Kita bisa menggunakan data yang ini, yang di awal tadi ya. Kita akan menghitung pertama datanya, masukkan data penjualannya untuk ketiga jenis barang. Barang X, Y, dan Z. Kan ini sudah ada. Jadi rekan-rekan tinggal pindahkan ya. Masukkan ke penjualan. Kemudian persediaan akhir juga sudah ada. Rekan-rekan tinggal pindahkan. Nah, hitung kebutuhan bahan bakunya. Jadi ditambah ya rekan-rekan, 15 ditambah 4, 19. Y juga gitu ya, 30 tambah 5, 35, 20 tambah 6, 26. Tuh. Setelah diketahui kebutuhan, kurangi dengan persediaan awal. Nah, persediaan awalnya juga sudah ada, tinggal masukkan. Jadi kebutuhan dikurangi persediaan awal, itulah yang namanya kuantitas produksi atau jumlah produksinya untuk masing-masing barang X, Y, dan Z. Sampai sini ada pertanyaan? Udah ya rekan-rekan ya, bisa difahami ya? Insya Allah, Bu. Oke, lanjut ya. Sekarang yang kedua, setelah menyusun kuantitas produksi, diminta apa? Anggaran kebutuhan bahan baku. Nah, anggaran kebutuhan bahan bakunya dari mana? Kan tadi kita sudah menghitung kan jumlah produksinya, saya back lagi ya. Nah, ini sudah ada. Tinggal rekan-rekan masukkan. Nah, ini nanti butuh bantuan untuk terkait menghitung bahan baku. Kan diminta anggaran kebutuhan bahan baku untuk masing-masing barang dan masing-masing bahan baku gitu kan. Nah, barang XYZ produksinya berapa? Kemudian bahan baku yang digunakan untuk barang XYZ kan ada bahan baku 1, 2, dan 3. Nah, bahan bakunya standar penggunaannya masukin. Untuk X, standar penggunaan bahan bakunya kan ini 2, masukin 2. Y berapa? Bahan baku Y-nya berapa? Di sini 3. Z-nya berapa? Itu ya. Jadi masukkan standar penggunaan bahan baku, kemudian tinggal diapakan? Dikalikan untuk mengetahui kebutuhan barang bahan baku 1 untuk produksi barang X. Dikalikan produksinya dikali dengan SUR atau standar penggunaannya. Dapat 26. Tinggal dijumlahkan semua, dikalikan, dijumlahkan. 214 untuk penggunaan bahan baku 1 dari ketiga barang X, Y, Z. Bahan baku 2. Nah, bahan baku 2 kan di sini ada untuk Y dia kan nggak menggunakan ya. Berarti SUR-nya nggak ada, kebutuhannya jadi nggak usah dimasukkan. Jadi kosong di sini. Masukkan apa yang ada. Berarti SUR-nya dikalikan dengan produksinya kali SUR 39, kemudian 23 kali 3. Ini kosong ya, jadi 100. Bahan baku 3 karena dia pakai semua ya, jadi 108.
Ini untuk anggaran kebutuhan bahan baku. Jadi sudah dua soal yang kita sudah jawab. Kuantitas sama anggaran kebutuhan bahan baku. Kita lanjutkan untuk anggaran pembelian bahan baku. Ini juga diminta anggaran pembelian bahan baku. Jadi bahan baku 1, bahan baku 2, dan bahan baku 3. Nah, kebutuhannya kan sudah tadi ya, kita sudah hitung. Bahan baku 1 214, 2 108, bahan baku 3 187. Nah, kita tinggal masukkan persediaan akhir sama persediaan awalnya. Datanya sudah ada tadi di awal, tinggal masukkan. Nah, persediaan akhirnya dulu 4.000, 8.750, dan 12.500. Sehingga kebutuhannya tinggal dijumlah. Dari kebutuhan ini kita kurangi dengan persediaan awal. Maka pembeliannya berapa? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bahan baku itu perlu dibeli sebanyak 210.500. Kemudian bahan baku 2 106.750. Bahan baku 3 189.500. Nah, berapa totalnya kalau kita mau beli gitu? Dengan harganya berapa? Kan harganya juga sudah ada ya. Nah, harga untuk bahan baku tinggal masukkan di sini dan dikali dengan total unit yang harus dibeli untuk bahan bakunya. Hasilnya adalah bahan baku 1. Total nilai pembeliannya adalah 168.400.000. Bahan baku 2 53 juta, bahan baku 3 142 juta. Ini jawaban nomor 3, yaitu anggaran pembelian bahan baku. Nah, satu lagi apa? Bahan baku yang habis digunakan untuk masing-masing barang X dengan masing-masing bahan baku. Nah, kebutuhannya juga kita sudah dapat dari jawaban nomor yang C ya. Nih, dari sini ya, kita sudah ada kebutuhannya. Masukkan kebutuhan masing-masing bahan baku dikalikan harganya sehingga dapat jumlah. Ya, saya masukkan ya. Kemudian untuk barangnya bagaimana? Ya, kita tinggal lihat kebutuhannya. Kebutuhan dikalikan dengan harganya sehingga kita tahu berapa jumlahnya. Barang Z juga kebutuhannya dikalikan harga sehingga diketahui jumlahnya. Nah, ini harganya juga sudah ada datanya. Sehingga sudah selesai nih anggaran biaya pemakaian bahan baku yang habis digunakan. Datanya dari mana? Datanya dari anggaran kebutuhan bahan baku. Tinggal dimasukkan ke dalam kebutuhan masing-masing barang X untuk masing-masing bahan baku. Jadi selesai kita untuk anggaran bahan baku. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan. Bu, izin bertanya. Oke, silakan. Bu, mau lihat yang tabel B, boleh nggak? B. Nah, ini. Itu yang 13, yang bahan baku yang nomor 3, itu hasil kebutuhan yang 13.000 dari mana, Bu? Ini dikali, coba dikalikan. Ini kan 13.000 kali 13.000. Oh, itu 32 kalinya sama kali yang 4. awal ya? Iya, ini sama semua. Jadi setiap menghitung kebutuhan, ini fokus di produksi, dikalikan SUR-nya ya. Itu ya, Mbak Siti ya. Iya, Bu. Ya. Jadi masing-masing produksinya dikalikan dengan SUR-nya. Jadi 13 kali 1, 32 kali 4, 23 kali 2. Gitu ya. Baik, Bu. Makasih. Oke, ada lagi nggak yang lain? Ibu, mohon maaf izin bertanya, Bu. Oke, Terkait dengan penentuan SUR ini didapat dari mana ya, Bu? ini datanya udah ada. Jadi nggak usah dicari lagi kalau misalkan saya mengeluarkan soal pasti sudah dilengkapi dengan SUR-nya. Karena ini kan standar ya, standar penggunaan bahan baku yang ditentukan oleh perusahaan. Jadi sudah ada. Itu ya. Mbak siapa nih yang bertanya?
Baik, Ibu, terima kasih. Oke, Mbak Epa. Ada lagi? Saya sedikit menambahkan boleh nggak Bu? Boleh, Pak. Ya, maksudnya saya mau konfirmasi juga gitu. Kalau di dalam manufacturing saya, SUR ini memang ditentukan oleh misalnya bagian teknisi gitu. Nah, Dia ya. mengerti untuk barang ini kebutuhannya terhadap size itu seberapa volumenya gitu. Sehingga ini menjadi nilai baku gitu. Iya, berarti kan sudah ada ya, Pak. Sudah Ada di ditetapkan. namanya proses ya. Iya. Itu mungkin Bu ya. Iya, betul. Jadi Eh, saya nggak, kalau misalkan nanti rekan-rekan mungkin ini keluar gitu ya, jadi standar user rate-nya ini nggak usah dicari ya, sudah saya tentukan. Jadi yang fokus nanti rekan-rekan cuma mengerjakan apa saja perintahnya. Kalau misalkan tadi ada 4, yang 4 itu yang rekan-rekan kerjakan. Itu ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yosef. Siap. Ada lagi yang lain belum saya lanjutkan. Ini jangan sampai apa bingung ya rekan-rekan ketika saya sudah ganti, nanti rekan-rekan ini dari mana ya gitu. Jadi ditanyakan sekarang. Bu izin tapi Bu, Oke, boleh Pak. mohon di ini nanti ya diupload juga ini nih. Maklum lah harus diulang-ulang nih Bu. Oke, siap Pak. Nanti Kasih saya Bu, itu. kasih banyak. Ditunggu ya Pak, tapi saya convert dulu ke YouTube ya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Oke ya rekan-rekan, saya lanjut ya agar kita cepat nih selesai. Siap Bu. Sekarang saya lanjut ke materi yang kedua. Oh, berarti materi terakhir ya untuk sesi perkuliahan kita tahap 1 sebelum UTS. Terkait anggaran tenaga kerja langsung. Tadi kalau kita sudah bahas anggaran bahan bakunya, nah ini kita masuk tenaga kerja langsung. Ini semua masuk ke dalam cakupan anggaran biaya produksi. Nah, kalau kita bahas tadi kan penggunaan bahan baku ya, tentunya bahan baku langsung yang kita hitung. Nah, kalau tenaga kerja apa? Ya berarti buruh atau tenaga kerja yang memang dia langsung berkaitan gitu ya ke dalam Operasi mesin. ya. Jadi merupakan salah satu faktor produksi yang utama yang selalu ada dalam perusahaan, meskipun dalam perusahaan tersebut sudah digunakan mesin-mesin gitu, tapi kan tetap ada operatornya ya Pak Yosef ya. Yang ini Pak Yosef kan erat sekali Iya Bu, kaitannya ya, karena iya Bu, betul Bu. ya di situ ya bidangnya. Jadi tenaga kerja juga sama halnya seperti bahan baku ya, dia dibedakan ada dua, jadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, kalau mau tahu contohnya mungkin kita bisa tanya nih Pak Yosef. Tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, coba Pak, satu-satu aja contohnya. Jadi yang langsung tadi saya katakan, jadi operator yang langsung menghandle mesin gitu. Ya, Nah yang tidak langsung adalah contoh staf teknisi. Dia yang membuat proses produksinya supaya mesin bisa berjalan, dibuatkan proses namanya proses cut atau OP-nya lah, operational policy mesin tersebut. Nah itu dikerjakan oleh staf, itu indirect termasuknya Bu, ya. Jadi tidak dia tidak langsung. tidak langsung Ya, dalam suatu proses produksi gitu ya. betul Kalau Bu. operator kan di Ya, situ terus ya ya dia betul. mantau. Itu Nah, Bu. itu. Jadi bedanya seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, sama halnya kalau di sini kita hitung adalah tenaga kerja langsungnya. Untuk anggaran tenaga kerja berarti tenaga kerja langsung yang kita masukkan. Kalau tenaga kerja tidak langsungnya kemana? Berarti ke overhead pabrik. Itu ya rekan-rekan ya, itu bedanya. Seperti biaya bahan baku langsung tidak langsungnya kan ke overhead. Di sini adalah pertimbangan-pertimbangan dalam perencanaan tenaga kerja. Tujuan dan manfaat mungkin rekan-rekan bisa baca ya. Nanti kita langsung aja ke studi kasus biar cepat. Nah, di sini ada studi kasus PT ABC. Yang mana tahunnya untuk yang akan kita susun adalah 2018. Dia akan berencana memproduksi triwulan 1, 2, 3, dan 4 dengan masing-masing jumlah produksinya kan berbeda-beda. Nah, dalam memproses bahan baku menjadi barang jadi, ada dua tahap yang perlu dilalui, yaitu melalui bagian produksi campuran dan bagian produksi finishing. Jadi ada dua departemen yang akan terlibat ya, campuran sama finishing.
yang masing-masing membutuhkan waktunya untuk campuran itu 2 jam tenaga kerja langsung, yang finishing adalah 3 jam tenaga kerja langsung. Tarif upahnya juga beda-beda. Nih, untuk yang campuran 600, sedangkan finishing 750. Diminta adalah susun anggaran tenaga kerja langsung pada tahun 2018 yang terbagi ke dalam anggaran jam tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi kita akan buat 2 ya. Kita kerjakan satu-satu. Ini pertama adalah anggaran jam tenaga kerja langsung. Datanya sudah ada, produksinya ya. Nah, 1.200 kan sama ya, 1.200, 1.300, 1.400, 1.600. Nah, kemudian kita karena menghitung jam tenaga kerja langsungnya, berarti 2.400 dari mana rekan-rekan? 2.400, 2.600, 800, 2.800, 3.200 dari mana? Rekan, ada yang tahu? Jadi berapa nih? Bagian pencampuran kan ketemu 2.400. Berarti dikalikan apa? Dikali 2. Dua, Bu. Iya, dikalikan jam tenaga kerja langsungnya. Untuk bagian pencampuran berapa? Kan 2 ya. 2 ya. 2 jam, Bu. Iya, jadi 2 jam. Dikalikan produksinya 1.200. Jadi berapa nih? Betul kan 2.400 ya? Iya, Iya, kali Bu. 2. Nah, sama halnya dengan yang triwulan kedua, ketiga, dan keempat. Dikalikan semua 2. Maka dapat nih hasil bagian pencampuran. Kalau di total ini 11.000. Bagian finishing berarti dikali berapa? 3. 3. Dikali 3. 3. Ya. Jadi dapat 3.600 triwulan 1 sampai triwulan 4 4.800. Total 16.500. Maka kalau dijumlahkan total jam tenaga kerja langsungnya 2.400 tambah 3.600. Jadi bagian pencampuran ditambah dengan bagian finishing. Hasilnya 6.000. Untuk masing-masing triwulan. Totalnya 27.500. Jadi ini yang pertama ya. Anggaran jam tenaga kerja langsung. Sekarang adalah menghitung anggaran biaya. Biaya tenaga kerja langsungnya. Untuk menghitung biaya tenaga kerja langsungnya, berarti masing-masing departemen yang harus kita hitung. Kita lihat bagian pencampuran. Bagian pencampuran berapa jam tenaga kerja langsungnya? Totalnya berapa? Di sini ya, 11.000. Dikalikan berapa ini? Dikalikan 600. tarif ya. Tarif 600. 600. Kita dapat bagian pencampuran, dia anggaran biayanya 6.600.000. Bagian finishing tinggal turunin dari hasil ini ya. 16.500 kali 750. 750 rupiah. Hasilnya 12. Maka total anggaran biaya tenaga kerja langsung berapa? 18.975.000. Sampai sini paham ya rekan-rekan ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, Paham, Bu. kita lanjut. Ini sudah tuh selesai 2 pertanyaan dari kasus pertama. Sekarang kasus kedua. Di sini PT Cemerlang sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2018. Adapun data yang tersedia, di sini dia memproduksi 3 produk X, Y, dan Z. Masing-masing perkiraan penjualannya 30.000, 50.000, dan 20.000. Kemudian ada data tambahan mengenai persediaan awal dan akhir. Kemudian ada standar jam kerjanya, direct labor hour-nya untuk setiap untuk masing-masing barang atau produknya dengan 3 departemen. Departemen A, B, dan C. Ya. Kemudian upah kerjanya departemen A 3.000, departemen B 5.000, departemen C 2.000. Nah, dari data tersebut kita diminta untuk pertama menghitung kuantitas produksi untuk tahun 2018. Yang kedua, membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2018.
dan membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2018. Jadi ada tiga. Ada tiga soal yang harus kita jawab. Jadi ada tiga anggaran yang harus kita buat ya rekan-rekan ya. Jadi kita kerjakan yang pertama. Jumlah produksi tahun 2018 untuk masing-masing produk. Nah kan sudah ada nih datanya ya. Penjualannya dapat dari mana? Kan ini sudah ada. Tinggal dipindahkan ya. Untuk setiap masing-masing produk. Persediaan akhir sudah ada juga. Udah ada. Enaknya kan kayak gitu ya kalau datanya lengkap ya. Jadi kita bisa hitung nih tersedianya berapa, tinggal ditambahkan, kemudian dikurang. Jangan lupa ya, kalau menghitung ini persediaan akhir dulu itu kan ditambah, kemudian nanti dikurang dengan persediaan. Persediaan awalnya tinggal masukkan. Sehingga jumlah produksi tahun 2018 diketahui untuk produk X, Y, dan Z. Nih selesai yang pertama ya rekan-rekan ya. Mudah ya. Kemudian Insya Allah. yang B, anggaran jam kerja langsungnya. Nah, kalau jam kerja berarti yang kita butuhkan data apa? Berarti direct labor hour-nya kan? Ya, direct. Data standar penggunaannya kan? Masukkan. Jadi ini produknya sudah ada produksinya. Pindahkan datanya. Sama seperti tadi ketika kita menghitung SUR kan? Nah, ini juga ada. Jadi tinggal dikalikan. Standar penggunaan jamnya untuk masing-masing departemen. Yang mirip-mirip tadi ya, mirip-mirip anggaran bahan baku. Ya. Kalau sudah dikali maka ketemu DLH-nya atau direct labor hour. Ini juga ketemu ini. Ada satu hal yang sama. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, Jelas, Bu. Bu. Insya Allah, Bu. Oke, lanjut ya. Sekarang yang ketiga adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2018. Kan sudah diketahui masing-masing direct labor hour-nya. Betul nggak? Dari tadi yang soal 2. Udah ada. Tinggal dikalikan apa? Upah. Upahnya. Untuk masing-masing departemen. Kalikan upah. Itu kita udah siap banget ya ke pantai ya kan? Ini adalah kita ketemu anggaran biaya tenaga kerja langsung di 100.000. departemen A berapa? Departemen B berapa? Departemen C berapa? Kalau semuanya dijumlahkan, juga kita sudah tahu. Ya rekan-rekan ya, mudah ya. Insya Bu, maaf Allah. Bu, izin Bu. Ya Untuk silakan. yang departemen B jumlahnya itu salah ya Bu? Yang mana nih? Yang Oh jumlah iya, departemen B ya Bu, coba dihitung lagi ya rekan-rekan ya. 730 Bu. Ini berapa? Harusnya 730 Bu. Ini 73. Nggak nyata. Ya udah nanti diperbaiki di PPT ya. Iya Bu, sudah Bu. Oke, Jeli makasih juga Mbak nih Imas buat ya. Teti. Mbak Sama Imas. Bu. Kayak Ngetes gitu juga ya nih. rekan-rekan, tinggal diperbaiki jika memang ada yang salah hitungannya ya. Ya, Bu. Oke, berarti selesai kita untuk 2 materi. Cepat ya. Ada Iya. pertanyaan nggak rekan-rekan? Mudah-mudahan soalnya mirip, Bu. Pasti saya kasih mirip ya. Jadi ya mungkin nanti dari ininya aja kali pemahamannya rekan-rekan terkait apa soalnya. Gitu ya. Nanti di caranya sih tetap sama. Jadi nggak semirip-mirip ini juga sih Pak. Ada Iya, apa Bu. namanya ininya. Mungkin ada narasi sedikit lah ya soalnya. Oh ini kan langsung nih. Datanya ini Narasi ini sedikit gitu. yang bikin bingung. Siap, siap. Oke, berarti selesai rekan-rekan. Ada pertanyaan nggak? Ini sama halnya kayak tadi ya. Tugas kelompok. Ada kesulitan nggak? Ada kendala nggak? Sudah tahu semua ya kelompoknya? Izin tanya, Bu. Ya, Izin silakan tanya, Mas Bu. Alvan. Mas Alpan tuh namanya, Bu. Mas Alvan lagi di mana? Suaranya bergema. Iya, saya lagi di sebuah ruangan bangunan. Oke, silakan. Iya, izin tanya, Bu, untuk tugasnya, Bu, untuk kasus 1, itu kan menghitungnya itu hanya 3 bulan ke belakang untuk mencari
bulan ke 13 sampai 15 atau selama 1 sampai 12 bulan, Bu? Coba ntar saya buka dulu. Saya lupa soalnya. Waduh, berarti 100 nih nilainya, Bu. Belum aja udah 100 gimana sampai nih. Coba ya. Dari banyak kelas, kalau dikelompokkan saya ada iya dikelompokkan berarti 5 mata kuliah ya. Ini mata kuliah apa? Anggaran bisnis. Bentar, saya buka. Betul. Berarti UTS kelompok, Bu, biar gampang koreksinya, Bu. Kelompok mahasiswa yang memilih. Nggak seru kalau mahasiswa yang milih. Oke, sebentar. Tugas ya. Jadi Mas Alvan, pertanyaannya nomor berapa? Satu-satu, Bu. Oke. Oke, nomor 1 kenapa? Tadi gimana? Halo, Mas Alvan gimana? Di Ya, Bu, halo, Bu. Ya, gimana? Kan yang kita cari kan meramalkan penjualan bulan ke 13 sampai ke 15, Bu. Ya, terus? Nah, itu kita nyarinya berarti dari bulan 10 sampai 12 atau dari bulan 1 sampai 12, Bu. Dari bulan 1. Jadi gini, hitung dulu yang 13 kan. Pertama cari dulu parameter A, B-nya. Kemudian kan kalau misalkan 13 ya lanjutin dari 12 itu berapa. Gitu kan. Dikalikan tuh. Jadi hasil parameter A, B dikali X-nya. X-nya kan yang ke-13 berapa. Nah untuk ke 14, 15 ya tinggal lanjutin. Ke 14-nya berapa. Ke 15-nya berapa. Jadi nggak usah dihitung lagi dari awal. Gitu Mas Alvan. Gitu bukan pertanyaannya. Bentar, Bu. Soalnya saya udah ada yang terbaik lagi. Gimana Mas Alvan, suaranya jauh banget. Ya, Bu. Saya udah menjauh. Udah. Oh, ya udah. Udah mau dikumpulin. Takutnya nanti nilainya 80 buat 100. Makanya saya tanya dulu buat nilai 100. Terus Mas Alvan harusnya kerjanya berkelompok ya, jangan sendirian ya. Iya, ini Bu, ini berkelompok, Bu, sama teman, Bu. Oke. Oke, Iya. kalau gitu. Oke, yang lain. Ada lagi nggak pertanyaan? Nggak ada? Oke, berarti sekarang saya sama seperti akuntansi manajemen, saya tanya lagi nih. Untuk UTS individual, apa kelompok? Individual, sama seperti akuntansi Individu manajemen. aja. Individu aja, Oke. Bu. Ya Bu, individu aja Bu. Individu. Individu, Bu. Ya. Berarti semuanya meminta individu. Oke, berarti untuk UTS saya akan buat individual ya. Jadi rekan-rekan bisa mengerjakan langsung, nggak nunggu-nunggu Baik, Bu. teman ya. Oke, kalau begitu materi Vicon sudah selesai. Perkuliahan tahap 1 dari sesi 1 sampai 6 sudah selesai ya. Artinya rekan-rekan sudah siap mengikuti UTS minggu depan untuk durasi pengerjaannya 2 minggu. Jadi sekali lagi saya sampaikan meskipun hari Senin itu tanggal merah tetap saya share untuk soalnya ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan sudah bisa mengerjakan di hari Senin. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup untuk Vicon hari ini. Terima Bu, mau kasih. nanya, Bu. Ya, silakan. Bu, kalau yang nomor 2 itu nggak ada SQR ya berarti ya, Bu. Yang mana? Yang pertanyaan nomor 2 mah berarti biaya tenaga langsung atau biaya tenaga langsung ya? Oh, enggak, itu saya Ada. buat lebih mudah ya. Jadi rekan-rekan intinya gampang mengerjakan itu, nggak perlu repot-repot kayak yang contoh dari saya ya.
Itu langsung aja semuanya dikerjakan. Jadi berapa persen, nanti dihitung persentasenya, dikalikan kayak gitu ya, Mas Arief ya. Untuk yang nomor 2 terkait anggaran. Jadi sudah ada datanya, tinggal kalikan apa yang diminta gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot. Ternyata putus ya tadi ya. Baik, Kalau Bu. gitu ya, terima kasih ya rekan-rekan atas kehadirannya. Saya Kasih, Bu. tutup. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.